Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Agung Darul Falah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita, melanjutkan materi yang kemarin kita sampaikan terkait dengan siam Ramadan atau puasa Ramadan. Pada saat ini kita akan membahas siapa saja yang tidak diwajibkan puasa. Artinya berarti ada di antara kita kaum muslimin yang diperintahkan, memang betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa, dan ada yang tidak diperintahkan. Berarti ada sebabnya. Qala musannif rahimallahu taala fala yukhatabu bihi kafir was-sabiyyun wa majnunun wa man ajhadahu shaumu likibarin aw maradin la yurja buruhu bi ada'in wala bi qada'in. Lakin yalzamu man ajhadahu shaumu li kulli yaumin muddu ta'amin. Ya, jadi setelah kemarin diwajibkan yaitu muslim, balik, akil, qadir ala shaumi ma'al khuluwi min haidin wa nifasin. Ya, tentu sekarang lawannya. Lawan itu artinya baliknya, sebaliknya, yang tidak diperintahkan Allah. Ya, jadi ini masuk kategori syurut wujub shaumi Ramadan. Jadi syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada muslim, balik, akil, qadir ala shaumi ma'al khuluwi minal haidi wan nifas. Itu yang diwajibkan. Kemudian siapa yang tidak diwajibkan? Yang pertama kafir. Ya. Kafir di sini ya keluar dari masalah itu adalah murtad. Ya Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, jadi murtad, orang yang keluar dari Islam, ya manirtadda an dinillah, maka ini ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengqadha puasa. Ya, jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang murtad, manirtadda an dinillah, itu untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah ditinggalkannya. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai iqaban lahu. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah keluar dari Islam. Ya. Dan keluar dari masalah itu adalah kafir asli. Akan tetapi kalau memang kafir asli itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa dan juga tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengqadha puasanya. Itu kalau kafir asli. Tapi kalau murtad diperintahkan oleh Allah untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah ditinggalkannya. Ya, begitu juga salat. Masya Allah. Jadi khusus untuk murtad ini Allah hukum dengan mengqadha puasa Ramadan bersamaan dengan sholatnya. Jadi sholatnya berapa hari yang telah dia tinggalkan, berapa bulan yang telah dia tinggalkan, berapa tahun yang telah ditinggalkan, maka diperintahkan oleh Allah untuk mengqadha keduanya. Kemudian yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa adalah sobi. Sobi artinya adalah anak kecil. Anak kecil ini, sobi ini terbagi menjadi dua secara kelamin. Yang pertama sobiyun, yang kedua sobiyah. Kalau sobiyun itu laki-laki, kalau sobiyah itu perempuan. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sobi mumayyiz, yang kedua sobi ghairu mumayyiz. Sobi mumayyiz itu artinya anak kecil yang sudah membedakan, yang sudah bisa membedakan ainal yamin, ainal yasar, ainal amam, ainal wara. Anak kecil yang sudah bisa membedakan mana kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, panas, dingin, ya, itu namanya anak kecil yang sudah mumayyiz, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang kedua adalah anak kecil yang ghairu mumayyiz, yaitu anak kecil yang belum bisa membedakan sama sekali. Jadi belum bisa membedakan mana depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Yang tentu ini lebih kecil lagi daripada
yang sudah bisa membedakan. Nah, kemudian apa yang dibahas di sini Bapak Ibu? Kalau sobi ini sudah masuk kategori mumayyiz atau mumayyizah yang bisa membedakan tadi, maka jika mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, kalau misalkan dia berzakat atau dia diajak umroh sama orang tuanya, maka ibadahnya sah. Ya, kalau mumayyiz atau mumayyizah, semua ibadah yang dilakukan ini sah. Akan tetapi belum mendapatkan tugas mas'uliyah. Artinya anak ini belum mendapatkan tanggung jawab untuk mengerjakan secara wajib dari perintah-perintah Allah tadi. Jadi kalaupun ternyata anak kecil ini ada luputnya, meskipun dia sudah mengerjakan sholat, ternyata ada lupanya, ada mainnya, ada bercandanya, itu belum dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang belum balik. Ya, sedangkan yang kedua yang lebih kecil lagi itu anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Kalau misalkan mengerjakan perintah-perintah Allah ini seperti sholat, puasa, zakat, diajak umroh sama orang tuanya atau bahkan haji, maka ibadahnya belum bisa dianggap diterima karena usianya belum bisa dianggap mumayyiz. Tapi dua-duanya baik mumayyiz maupun ghairu mumayyiz maupun tidak mumayyiz, keduanya belum diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan semua perintah-perintah yang ada di dalam arkanul Islam wa arkanul iman. Maka daripada itu, ya, sobi ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Ya, jadi sobi ini dilatih, diajari oleh orang tuanya, ditakdib oleh orang tuanya bagaimana puasa Ramadan, bagaimana puasa wajib, boleh diajari beberapa saat, beberapa hari, beberapa waktu untuk merasakan bagaimana puasa Ramadan kelak nantinya. Kemudian berikutnya adalah majnun, yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa Ramadan adalah majnun. Majnun itu gila. Gila ini terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah majnun, ya, atbaq. Atbaq itu artinya majnun yang mustamir. Mustamir itu terus menerus. Berarti artinya dia setelah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hilang akalnya dari bentuk gila ini, itu terus menerus, artinya tidak ada kesembuhannya. Ya, sebagaimana yang kita mungkin mengetahui dari sebagian dari saudara kita yang dicabut atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya sehingga menjadi gila permanen. Ini yang pertama. Ya, gila permanen ini merupakan bentuk uzur dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dari semua perilakunya, tindakannya, ucapannya maupun semua apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan ini rufi'al qalam. Maka Allah tidak mencatat sebagai bentuk kebaikan maupun sebagai bentuk keburukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, majnun gila ini adalah gila munqati'. Gila munqati' artinya orang yang gila tapi terputus-putus. Ya, gila terputus ini bisa disebabkan karena adanya sakit, mungkin karena adanya stres, depresi yang sangat keras, adanya kejadian kehidupan yang mungkin tidak sanggup untuk menahannya atau melaluinya sehingga terjadinya gila. Ya, kalau gila munqati' ini, maka yang kedua ini masih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan selama dia bisa bertahan dari gilanya, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Ya, jadi kalau misalkan ternyata hanya bisa bertahan sehatnya atau warasnya itu sampai jam 10 pagi, ya berarti sisa waktunya atau sisa harinya tidak bisa dilanjutkan untuk berpuasa. Kalau hanya bisa bertahan sampai jam 3 sore, berarti waktu sisanya juga tidak bisa digunakan untuk berpuasa. Tapi harus bertahan selama min tulu'il fajri shadiqi
ila ghurubiha, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ya, kemudian di sini disebutkan juga adalah di antara bentuk kehilangan akal seperti sukru. Sukru itu mabuk, Bapak Ibu. Bagaimana hukum orang yang mabuk? Hukum orang yang mabuk ini distatuskan sebagaimana orang gila jika mabuknya sudah mengangkat 100% akalnya. Ya, yang dimaksud mabuk di sini adalah muta'addi bisukrihi, atau disebut juga muta'addi bijununihi, orang yang sengaja menjadikan dirinya gila atau orang yang sengaja menjadikan dirinya mabuk. Ini bisa disebabkan karena minum minuman keras, bisa disebabkan karena minum obat yang terlalu overload, bisa disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang lain, atau bahkan dari zat yang halal. Bahkan dari zat yang halal. Ya, contoh minum sesuatu yang berlebihan. Ya, apa saja sesuatu yang berlebihan yang menjadikan dirinya mabuk. Nah, ini kalau sampai mengangkat akalnya, maka orang tersebut tidak sah puasanya, atau tidak menjadi wajib, atau puasanya tertunda, disebutkan karena adanya sukru atau mabuk ini. Nah, sehingga ada pertanyaan, lah bagaimana dengan mabuk di perjalanan, Ustaz? Nah, Bapak Ibu, nanti kalau misalkan panjenengan safar, kemudian terjadi mabuk di dalam perjalanan, apa hukumnya? Apakah lanjut puasa apa tidak? Maka sudah kita mukadimai bahwa orang yang safar ini termasuk kategori orang yang mendapatkan udzur. Termasuk kategori yang mendapatkan udzur untuk membatalkan puasa dengan syarat, Bapak Ibu, memang ada niat untuk safar dari malam harinya, dan ditambah lagi apalagi safarnya berangkat sebelum subuh. Nah, terus bagaimana kalau safarnya itu siang hari, Ustaz? Ya, kalau safarnya siang hari itu masih diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa dulu. Jadi kalau jenengan ternyata tidak ada niat di malam harinya, kemudian di jam 8 pagi tiba-tiba langsung melaksanakan ibadah safar, ya silakan panjenengan persiapan untuk berangkat safar dan dijalani dulu puasanya. Ya, sehingga nanti ketika di tengah perjalanan, di proses perjalanan terjadi kendala, ternyata lemas, lunglai, berat, ya, tidak sanggup untuk melanjutkan puasanya, maka disitulah baru diizinkan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau memang niat dari malam hari dan memang safarnya ini membutuhkan perjalanan yang ekstra, mungkin angkutan umum, atau mungkin harus ngantri, atau mungkin harus berdesak-desakan, maka panjenengan atau kita semua boleh membatalkan sejak awal. Jadi beda nih, yang pertama diniatkan safar berarti diniatkan untuk perjalanan yang jauh dengan segala konsekuensinya, berarti boleh untuk membatalkan sejak awal. Tapi kalau mendadak, maka dijalani dulu puasanya, maka kemudian ketika terjadi kendala di tengah perjalanan proses safarnya, barulah dibatalkan puasanya. Begitu ya. Jadi itu untuk majnun. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan waman ajhadahu shaumu likibarin au maradin la yurja bur'uhu. Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan perintah kepada kita semua terkait dengan semua jenis amal ibadah ini illa wus'aha. Setiap nafas, setiap dari kita itu melebihi dari kemampuan kita, melebihi dari tokoh kita, melebihi dari kadar batas akhir kita. Maka man ajhadahu shaum, maka barang siapa yang merasa berat untuk mengerjakan puasa, siapa saja yang merasa berkepayahan untuk mengerjakan puasa, likibarin, karena usia lanjut. Jadi Bapak Ibu kalau punya simbah di rumah, atau punya kakek dan nenek atau saudara yang sudah berusia lanjut, likibarin au maradin, atau yang sakit. Ya, tapi sakit di sini tidak hanya sekedar sakit, ya, sakit yang masih bisa ditahan Bapak Ibu ya, tapi sakit yang memang ketika dilanjutkan berpuasa itu bisa menambah rasa sakitnya.
Mungkin bisa timbul mahnya, bisa timbul tipesnya, bisa timbul ya kemadorotan yang ada pada dirinya, maka itu yang disebut dengan sakit yang diperbolehkan pelakunya untuk tidak berpuasa. Ya, atau disebutkan oleh para ulama adalah sakit layur jaburuhu. Apa itu Bapak Ibu? Sakit layur jaburuhu adalah sakit layur jasafa'uhu, adalah sakit yang sudah tidak kemungkinan atau kemungkinan kecil untuk sembuh. Berarti ini kan ciri atau tanda sakit kronis atau ciri tanda sakit yang sudah berat kepayahan, maka ini tidak diwajibkan untuk adain wala biqada'in. Artinya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa, dan juga tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengqadha puasa. Lakin yalzamuhu man ajhada shaum likulli yaumin muddu ta'am. Akan tetapi bagi orang-orang ini, bagi simbah, bagi yang sepuh, bagi yang sudah tidak sanggup tadi untuk mengerjakan puasa, bagi yang sakit, yang sudah menjadi sakit kronis tadi, maka diberikan denda, ya, diberikan denda untuk membayar fidyah. Setiap 1 hari 1 mud ta'am. 1 mud ta'am itu 1 mud makanan, ya, dan 1 mudnya itu sesuai dengan mudnya Nabi, Bapak Ibu ya. Jadi kayak ukuran Nabi. Jadi mud itu takaran Nabi. Rasulullah itu kalau berzakat itu pakai carukan tangan. Ya, sehingga mud Nabi ini beda-beda. Beda-beda, artinya ukurannya beda-beda. Kenapa beda-beda Bapak Ibu? Karena menggunakan takarannya itu pakai carukan tangan. Berbeda ketika Rasulullah mengambil asnafuz zakat atau mengambil bagian zakat itu dengan menggunakan timbangan, itu beda. Tapi Rasulullah tidak menggunakan timbangan, tapi menggunakan carukan tangan. Sehingga yang sampai kepada para sahabat, ukuran mud itu beda-beda. Ya, tapi yang ada yang sampai kepada kami sesuai dengan riwayatnya sahabat itu 6 on. Jadi mud to'am atau fidyah itu 1 harinya 6 on. Ya Bapak Ibu, jadi 6 on itu bisa menjadi penggugur atau bisa menjadi pembayar dari denda puasa yang telah ditinggalkan disebabkan karena tidak sanggup untuk melanjutkan puasa karena tua atau karena sakit yang telah dialaminya, sebagaimana sakit-sakit yang kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian bagaimana dengan masalah kemampuan puasa ini Bapak Ibu? Jadi orang yang mampu berpuasa ini, para ulama membagi atau mengklarifikasikan menjadi 2. Yang pertama, kemampuan hissan. Kemampuan hissan itu artinya secara jasad mampu. Artinya kita sehat, seger, buger, mampu untuk menahan imsak anil mufattirat, dari segala pembatal puasa, wala aklin wala syurbin, ya wala ay syai' minal muftirat minal mufattiratis shaum, tidak melakukan pembatal puasa baik makan maupun minum dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, dan tidak ada risiko sama sekali. Artinya kuat. Maka ini disebut dengan qudrah hissan atau disebut itaqatu hissan. Jadi secara jasad yang nampak kita mampu berpuasa. Yang kedua, ada yang disebut dengan qudrah syar'an. Qudrah syar'an itu artinya kemampuan secara hukum. Ya, jadi ada yang mampu secara zahir jasad, ada yang mampu secara zahir hukum. Tapi yang kita inginkan, yang diinginkan oleh syariat itu dua-duanya, Pak. Jadi secara jasad mampu, secara hukum mampu. Contoh seperti kita. Ini dapat dua-duanya. Bapak Ibu, kita semua yang di masjid ini yang berpuasa, berarti kita diizinkan oleh Allah mendapatkan kedua-duanya. Jadi secara fisik mampu, secara hukum juga mampu. Tapi ada saudara kita, secara fisik mampu, secara hukum tidak diizinkan. Contohnya siapa Bapak Ibu? Yaitu perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas itu secara jasadnya mampu untuk berpuasa, tapi secara syar'annya, secara hukumnya
perempuan yang haid dan nifas tidak diizinkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya, sehingga ketika seorang perempuan yang haid dan nifas ini berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ya, itu namanya kemampuan secara syar'an. Begitu juga ada untuk laki-laki, secara jasad tidak mampu, secara hukum mampu. Nah, ini siapa? Secara jasad tidak mampu, secara hukum mampu. Jasadnya nggak mampu, tapi hukumnya mampu. Ini seperti tadi, musafir. Seperti orang yang sakit, tapi sakitnya belum sampai kronis. Seperti pekerja keras, pekerja bangunan, pekerja apa saja yang membutuhkan energi ekstra. Atau seperti relawan misalkan. Dan apa saja yang di situ membutuhkan energi lebih daripada yang lain. Ya, berbeda dengan ketika bekerjanya di dalam kantor, berbeda dengan guru dan seterusnya yang memang kemampuan secara fisiknya kurang. Nah, ini secara syar'an mendapatkan izin, tapi secara fisik ternyata tidak mampu. Artinya bisa jadi membatalkan puasa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di qaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim, surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Jadi Bapak Ibu, tadi yang tidak sanggup berpuasa, ya nanti insya Allah akan kita bagikan tabel, Pak. Jadi tabel fidyah. Ini siapa saja yang harus membayar fidyah ketika berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Maka kepada siapa saja yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa disebabkan karena alasan-alasan tadi yang kita sebutkan, maka baginya untuk membayar fidyah. Apa yang dimaksud fidyah atau denda? Ini adalah ta'amu miskin. Ta'am. Jadi hukum asalnya adalah makanan bagi orang-orang miskin. Ya, makanan. Tapi bagaimana jika tidak makanan, Ustaz? Bagaimana? Boleh apa tidak jika membayar fidyah ini tidak harus makanan? Boleh Bapak Ibu. Boleh. Ya, tidak harus makanan tapi panjenengan boleh menggunakan bahan mentah yang nanti akan ditasarrufkan oleh amil zakat atau siapa saja, atau panjenengan sendiri boleh langsung mentasarrufkan kepada para masakin atau orang-orang miskin, dengan syarat panjenengan harus menyampaikan bahwa ini fidyah. Jadi ini bukan zakat, ini bukan sedekah, ini bukan hibah, ini bukan hadiah. Panjenengan harus meniatkan, Bapak Ibu, mohon maaf, ini yang kami berikan kepada panjenengan adalah fidyah. Oh gitu. Jadi apa konsekuensinya Bapak Ibu? Kalau fidyah ini harus dimasak. Jadi harus dimasak. Nah, ketika dimasak maka akan menjadi makanan. Ketika menjadi makanan maka sampailah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am. Nah, jadi harus memberikan makanan. Itu syaratnya Bapak Ibu. Kemudian wa yukhatibul marid, orang yang sakit. Ya, orang sakit yang sakitnya itu tidak terus-menerus, itu diwajibkan untuk berpuasa. Wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa bil qada dunal ada. Jadi orang yang sakitnya yang masih belum tingkat kronis atau belum tingkat membahayakan dirinya sehingga bisa memadaratkan hingga tingkat kematian dan seterusnya. Begitu juga musafir. Begitu juga murtad, tadi yang sudah kita singgung. Tapi syaratnya Bapak Ibu, mohon maaf saya belum jelaskan. Untuk musafir yang mendapatkan rukhsah ini adalah musafir dengan masafatul qasr. Masafatul qasr itu artinya seorang yang sedang safar dengan jarak 80 kilo. Artinya safarnya tidak hanya sekedar safar antara Kecamatan Kebonabung dengan alun-alun Pacitan, ya, tapi safar yang membutuhkan marhalatain atau masafatul qasr yang di dalamnya diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Ya, berarti 80 kilo itu panjenengan bisa perkirakan antara mana?
Pacitan dengan Madiun, Pacitan dengan Trenggalek dan seterusnya, atau Pacitan Surabaya. Nah, itu sudah masuk marhalaten. Nah, ini yang dimaksud dengan udzur ketika safar. Begitu juga orang yang haid, perempuan yang haid dan nifas, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan puasa. Ya, kenapa seperti itu? Karena adanya udzur syar'i. Fa in taqallafa al-marid wal musafir fa shama sahha. Akan tetapi kalau orang yang safar ini Bapak Ibu, orang yang safar panjenengan safar dengan jarak yang tadi 80 kilo, Pacitan Surabaya, jenengan safar kok ternyata takallafa, sanggup, misalkan dengan menggunakan fasilitas mobil yang bagus, ya, dengan fasilitas yang memadai. Kemudian orang yang sakit kok nekat berpuasa dan dia sanggup, bismillah, nawaitu sauma godin, insyaallah kuat. Kemudian keduanya ini menjalankan puasa dari pagi hingga malam, maka sahha saumuhuma, maka puasanya sah Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau safar dan sanggup untuk berpuasa, berpuasalah, fahuwal afdal. Kemudian kalau sakit dan dengan sakit yang panjenengan rasakan itu masih sanggup berpuasa, puasalah, fahuwal afdal. Tapi kalau panjenengan menggunakan rukhsah, ingin mengambil rukhsahnya, itu juga diperbolehkan. Ini dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 184 juga, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum artinya apa? Jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi musafir dan bagi orang sakit yang mampu atau yang sanggup untuk mengerjakan puasanya. Berbeda dengan murtad. Kalau murtad tadi sudah kita jelaskan bahwa murtad tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan puasa, tapi diperintahkan untuk mengqadha. Wal haid wan nufasa juga sama, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa, tapi diperintahkan untuk mengqadha puasa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kita bahas pada pagi hari ini semoga bermanfaat, dan insya Allah nanti akan kita bagikan di pertemuan yang akan datang tabel fidyah. Ya, tabel fidyah itu artinya siapa saja yang wajib untuk membayar fidyah, dan siapa saja yang wajib untuk mengqadha, dan siapa saja yang wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah, dan bagaimana cara membayar fidyah yang sesuai dengan syariat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.